Puk! Meninggoy. Datang malaikat maut. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk beramal baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu kapan ajal mendatangi kita. Kita tidak tahu kapan malaikat maut bertamu di rumah kita. Maka mulai dari sekarang ini, Ramadan tahun ini, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sehat? Maulana sehat? Hamkah sehat? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekarang ini tidak terasa Ramadan kita ini sudah masuk Ramadan ke-6 ya. Ya, kita sudah masuk ke Ramadan ke-6. Maka satu tanda kesyukuran kita, khususnya anak-anakku semua, Allah berikan kesempatan, kesehatan dan umur yang panjang kita kita menghadiri bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Maka saya pesankan kepada anak-anakku sekalian, mari manfaatkan kesempatan besar ini. Mari manfaatkan kesempatan emas ini, mengisi bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini ada tiga hal yang harus dilakukan bagi anak muda milenial, khususnya anak-anakku semua. Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk mengejar keberkahan bulan Ramadan. Berapa itu Maulana? Tiga hal harus kita lakukan bagi anak muda milenial sekarang. Pertama adalah memberikan buka puasa. Memberikan buka puasa. Terus Ustaz, bagaimana kalau kita tidak mampu memberikan buka puasa? Tidak mampu berbagi buka puasa. Maka kalau kita tidak mampu, kita masih bisa mendapatkan kesempatan, keberkahan berbagi buka puasa. Bagaimana caranya? Membantu orang untuk berbuka puasa. Membantu orang yang sedang membagikan buka puasa. Kita ikut andil di sana. Ketika kita melihat orang di pinggir jalan sedang memegang kantongan, maka kita turun bantu mereka untuk membagikan buka-buka puasa. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan itu pun kita mendapatkan keberkahan berbagi buka puasa. Kenapa? Karena berbagi buka puasa pahalanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Berbagi itu menyenangkan dan mendatangkan keberkahan. Maka kalau kita tidak mampu berbagi, mari kita membantu orang yang sedang membagikan buka puasa. Ya, bantu. Bantu mereka turun. Di mana? Mungkin di pinggiran jalan banyak orang-orang sedang membagikan makanan-makanan buka puasa. Turun, bantu mereka membagikan. Bantu mereka. Ya. Di mana lagi? Mungkin di dalam masjid. Ya, dalam masjid bantu panitia masjid. Ya, mengatur piring-piring, mengatur membagikan air, atau membantu mereka membersihkan tempat-tempat di mana panitia masjid menyediakan untuk buka puasa. Maka insya Allah dengan itu kita bisa mendapatkan keberkahan berbagi buka puasa. Yang kedua adalah berbagi ilmu. Apapun, berbagi ilmu.
Kalau kita tidak mampu berbagi ilmu, ya, setidaknya kita manfaatkan HP yang ada di tangan kita ini, kuota yang kita beli setiap hari, kita manfaatkan. Kita cerdas beramal. Sedikit nilainya, tapi besar pahalanya. Mungkin kita hanya beli kuota 1 giga, tapi supaya kuota 1 giga ini besar manfaatnya, maka kita bagikan konten-konten ilmu, konten-konten dakwah. Kenapa? Karena berbagi konten ilmu, berbagi konten dakwah di media sosial kita, apakah Facebook, Instagram, apalagi TikTok, apalagi WhatsApp, Snap video, apalagi Telegram, apalagi itu akan menjadi pahala jariah, akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Meskipun sudah meninggal. Kita tidak bisa berdakwah, kita tidak bisa berbagi ilmu. Bukan ki guru, bukan ki sarjana agama, bukan ki sarjana apa, bukan ki sarjana, tapi kita bisa mendapatkan pahala dakwah dengan apa? Dengan membagikan konten-konten ilmu, memanfaatkan HP dengan bijak, membagikan konten dakwah yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Nah, jangan jadikan ini HP kita ini hanya membagikan konten-konten joget, ya, konten-konten tidak ada gunanya, mabuk-mabukan. Itu juga akan menjadi nanti dosa jariah. Jadi kalau ada pahala jariah, maka yakin dan percaya ada dosa jariah. Tinggal kita memilih, maukah pahala jariah yang mengalir terus pahalanya, ataukah maukah dosa jariah yang mengalir terus dosanya bagi kita. Tinggal kita memilih. Ya, tinggal kita memilih. Nah, itulah anak-anakku semua, khususnya bagi pemuda milenial sekarang, mari kita manfaatkan media sosial untuk memperbanyak pahala jariah dengan berbagi konten-konten dakwah. Itu yang kedua. Itu ya, Maulana. Yang ketiga, kalau kita tidak mampu berbagi buka puasa, tidak mampu menolong, membantu orang yang sedang berbagi buka puasa, tidak mampu kita berbagi ilmu, tidak ada kuota yang kita pakai untuk membagikan konten-konten ilmu, maka yang ketiga, jangan mengganggu orang yang sedang beramal baik. Jangan mengganggu orang yang sedang beramal soleh. Jangan mengganggu orang yang sedang puasa. Jangan mengganggu orang yang sedang sholat tarawih, sedang beribadah. Jangan mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Jangan kita mah pengering-ngering motor, kita kasih bunyi motor tak. Baru motornya knalpotnya knalpot racing, keras sekali suaranya. Sementara orang sholat tarawih sudah tidak ada apa-apa, tidak bisa lagi berbagi buka puasa, tidak bisa lagi membagikan ilmu, mengganggu lagi orang yang sedang beribadah. Di mana lagi alasan Allah untuk mengampuni dosa kita? Di mana lagi alasan Allah untuk memberikan keberkahan bagi kita? Di mana lagi alasan Allah untuk menurunkan rahmat-Nya kepada kita? Kalau kita mengganggu hambanya sedang bertakarrub beribadah kepadanya. Ya. Sementara orang lagi salat tarawih baru kita pergi petasan. Puk! Orang lagi kaget. Orang lagi kaget. Makanya bahaya. Hati-hati. Jangan sampai kita mengganggu mereka beribadah. Kasih bunyi motor balapan liar sehingga kita terkena kecelakaan akibat ulah dan tingkah laku kita. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah, kalau kita sementara mengganggu mereka balapan liar, kasih kencang, kasih keras bunyi motor kita, baru tabrak mobil, puk, puk, Meninggal. datang malaikat maut. Tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk beramal baik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu kapan ajal mendatangi kita. Kita tidak tahu kapan malaikat maut bertamu di rumah kita. Maka mulai dari sekarang ini, Ramadan tahun ini, mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik kita. Bagaimana caranya? Setidaknya ada 3 cara tadi saya sampaikan.
berbagi buka puasa. Tidak mampu berbagi buka puasa, membantu orang yang sedang berbagi buka puasa. Yang kedua, berbagi ilmu. Tidak mampu berceramah, tidak mampu mengajak orang, maka setidaknya HP yang kita pegang, kota yang kita miliki, mari kita manfaatkan dengan baik untuk berbagi konten-konten dakwah, konten-konten ilmu. Yang ketiga, kalau kita tidak mampu melakukan semua itu, setidaknya jangan kita mengganggu orang yang sedang berbuat baik, beramal soleh, beribadah, membaca Al-Quran. Janganlah motor kita ganti knalpotnya dengan knalpot yang kalem, ya. Keep silent, yang tidak ada bunyinya langsung lewat. Ya. Jangan pakai knalpot racing, pergi lagi balapan liar, nauzubillah, mengganggu orang jamaah di belakang. Jangan kita meledakkan petasan-petasan ketika orang sedang beribadah, sedang sholat tarawih. Apakah petasan tidak boleh? Boleh. Tapi jangan pada saat orang sedang istirahat, orang sedang ibadah. Kalau perlu, pergi jauh-jauh sana di atas bukit gunung yang tidak ada manusia. Ledakkan petasannya sepuas-puasnya. Ya. Jangan pergi pergi balapan liar. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu kalau mau petasan. Ya. Pergi di atas gunung. Petasan di situ, biar berapa ratus petasan mau diledakkan. Nah, itu ya. Di kota orang sedang sholat tarawih, bikin meledakan petasan. Aduh. Apa kata dunia? Melihat anak muda milenial sekarang, apa mau diharapkan dunia ketika anak muda sekarang kelakuannya seperti itu? Nauzubillah summa nauzubillah. Baik anak-anakku sekalian, insyaallah mudah-mudahan insyaallah dengan segala keberkahan di bulan Ramadan ini kita isi dengan baik, kita manfaatkan betul-betul dengan memperbanyak ibadah, dan insyaallah mudah-mudahan ini kita betul-betul mendapatkan keberkahan, rahmat dan ampunan Allah di bulan suci Ramadan ini. Baik, sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Insyaallah tidak lama lagi kita akan berbuka puasa. Ketika kita berbuka puasa, jangan lupa berdoa. Karena doa yang sedang berbuka puasa tidak ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda, wa ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan. Ya. Jangan lagi pergi balapan liar ya.